Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana teman-teman, anak-anak kabarnya pagi hari ini sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mas ya, ini masih pagi, sudah pada lesu, sudah makan belum? Sudah Sudah, Pak. Pak Sudah, Guru. Pak. Semangat pagi, semangat pagi. Pagi. Yes. Yes. Oke, ada sedikit lagu ya. Coba sama-sama supaya kita senantiasa belajarnya ikhlas. Oke? Oke? Ya, Pak. Siap? Pak Guru. Pak Guru satu kali, kalian satu kali ya. Oke? 1, 2, 3. 1, 1. Aku cinta Allah. 2, 2. Cinta Rasulullah. Sayang Rasulullah. Cinta ibu bapak. 1, 2, 3. Jalan masuk surga. Jalan masuk surga. Jalan masuk Masuk surga. surga, Pak. Pengen masuk surga? Pengen Pengen tidak? dong, Nah, Pak. kalau pengen masuk lah. surga, maka harus cinta Allah. harus cinta Rasul, cinta Rasulullah. Yang ketiga cinta ibu, Bapak. yang keempat cinta Pak Guru. Pak Guru. Harus cinta ke Pak Guru juga ya, apalagi gurunya ganteng begini, harus cinta. Masya Ya. Allah. Oke. Ya. Oke. Jadi anak-anak ya, hari ini Pak Guru mau membahas, tapi sebelum membahas tentang materi, Pak Guru mau tanya. Boleh mau tanya Pak Guru? Boleh. Boleh, Berarti. Pak. Boleh Nunu? Nah, Pak Guru mau tanya. Sekarang sudah berapakah umur kalian? Nah, sebagai penanya pemantik ya. Oke, Pak Guru tanya ke umur Jul, berapa Jul umur kamu Jul? Kalau kelas 4 ini Pak, saya tahun ini 8 tahun Pak. Soalnya Oh, saya 8. masuk Berapa umurnya Amel? 9 Pak Guru. Hah? 9. 9. Lisa. Terus Dinarti. Dinarti, bangun. Ya, Berapa umurnya Dinarti? 10 tahun, Pak. 10 tahun. Ya, rata-rata 9, 10. Ya, ada yang 8 tahun. Yang kedua, Pak Guru mau kasih pertanyaan. Sesudah itu, apakah yang misalkan kita sesudah umur 14 atau 15 atau 10, apa yang harus kita lakukan? Ya, apalagi masa-masa sekarang, masa remaja. Apa yang harus kita lakukan? Pak Guru mau tanya ke Dwi. Dwi, Pak Guru, saya fokus belajar, belum boleh bisa fokus belajar, bacaan. Terus kan kalau laki-laki sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Salah. Oke. Anak-anak, sekarang insya Allah Pak Guru akan membahas tentang materi usia balik. Ya, coba kalian lihat. Nah, ini tentang menyambut usia balik. Ya, kita akan membahas tentang usia balik. Tapi sebelum itu, harus tahu tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran peserta didik mampu meyakini tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Yang ketiga, tunggu dulu. Peserta didik mampu menyimpulkan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu membuat portofolio tentang tanda-tanda usia balik menurut pandangan ilmu biologi dengan benar. Oke, Pak Guru mau ini ya, tolong bacakan oleh Ibu Risnawati Kaku. Coba Ibu Risnawati Kaku bacakan apa itu balik. Ada Ibu Risnawati Kaku? Iya Pak Guru. Risnawati Kaku.
Iya, Pak Guru ada hadir. Oke, baca. Iya, saya akan bacakan Pak Guru ya. Ya, Ya. usia balik atau pubertas merupakan fase perkembangan fisik, mental, dan seksual yang menandai peralihan dari masa kanak-kanak ke dewasa. Dalam ilmu fikih, dalam Islam, usia balik ditandai dengan munculnya tanda-tanda biologis yang menandakan kesiapan seseorang untuk menjalankan kewajiban agama. Dalam ilmu biologi ditandai dengan perubahan fisik yang jelas seperti tumbuhnya rambut, pubis, dan payudara pada perempuan, serta pertumbuhan penis dan testis pada laki-laki. Sudah, Pak Guru? Oke, terima kasih. Nanti Pak Guru kasih Ya, ini ya, gula-gula, Pak Guru. gula-gula. Ya, terima kasih Ya, oleh Risnawati Kaku. Ya, jadi iya, Pak Guru. usia balik itu, ya sedikitnya ada Pak Guru pencerahan, adalah pubertas. Ya, jadi perkembangan yang tadinya bayi, terus sudah bayi belajar merangkak, sudah merangkak langsung belajar berjalan. Nah, di antara berjalan itu sudah kita belajar berbicara, ya. Berbicara. Jadi belajar berbicara. Ya, Terus, menurut ilmu fikih, ya ini menurut pandangan Islam, ilmu fikih itu ditandai dengan munculnya tanda-tanda biologis, menandakan kesiapan seseorang menjalankan kewajiban agama. Ya, tahu kewajiban agama apa saja? ya, Kita agama. sholat, Pak Guru. Di antaranya itu Mengaji. mengaji. Sholat. Iya, itu. Kalau menurut biologis, ditandai dengan perubahan fisik seperti tumbuhnya rambut pubis. Tahu rambut pubis, anak-anak? Rambut pubis apa itu? Bulu, ya. Jadi tumbuhan bulu-bulu yang tadinya tidak Ya, ada bulu, kan bulu itu banyak toh. Ada bulu hidung, bulu apa lagi? ketiak, Pak Guru, salah Bulu satunya. ketiak, bulu apa lagi? Bulu rambut, Jenggot, 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 kumis. kumis. kumis, dan ada yang bulu sensitif, ya. Ada bulu sensitif, ya. Hati-hati itu, ya bulu sensitif. Kalau belum ada bulu sensitif, berarti kalian belum mencapai usia balik. Kalau sudah ada itu, so mulai ada tanda-tanda, ya, diantaranya itu. Oke, dilanjutkan dengan yang selanjutnya. Nah, di sini ada ciri-cirinya, ya. Tahu ciri-cirinya? Tahu ciri-cirinya? Ciri-ciri itu adalah tanda-tanda, ya. Jadi tanda-tanda ketika misalkan begini. Di Liska, cirinya orangnya penyayang. Nah, berarti kalau Paramita, cirinya orangnya pendiam. Nah, pasti ada cirinya, setiap orang itu ada ciri. Ya, ciri itu alamat atau menandakan seseorang. Ya, itu. Nah, sekarang Pak Guru minta bacakan oleh Martin. Coba bacakan Martin. Ini tanda-tanda usia. Nah, balik menurut ilmu fikih. Martin, ada Martin? Cepat. Ya, Pak Guru, ya baik fikir. Menstruasi. Darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu bukan karena disebabkan oleh penyakit atau agak kental. Pertumbuhan rambut kemaluan. Pertumbuhan rambut pubis pada perempuan dan laki-laki juga menjadi penanda. Mimpi basah. Terjadi ketika seorang laki-laki tidur kemudian saat bangun sudah mengeluarkan air mani atau sperma. Perkembangan fisik. Perubahan fisik yang signifikan seperti pertumbuhan tinggi badan dan perubahan bentuk tubuh. Sudah, Pak Guru. Makasih Martin, nanti dikasih gula lollipop ya. Terima kasih. Jadi, tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih, di antaranya yang pertama menstruasi. Nah, ini dihususkan bukan buat laki-laki ya, tapi khususkan buat perempuan. Pak Guru mau tanya, Melanti sudah mens belum? Belum, Pak Guru. Oh, belum ya. Kalau itu siapa? Hartati. Mana Hartati? Sudah mens belum? Belum. Belum, Pak Amel? Guru. Amel? Sudah Pak Guru. Oh, sudah. Bagaimana rasanya Ibu Amel? Kalau ketika dapat haid, Pak Guru sakit sampai puru. Oh, begitu ya. Soalnya Pak Guru Ya, belum merasakan sih. Kan Pak Guru laki-laki, ya. ya Pak Guru. Jadi, menstruasi itu ya yang ada khusus perempuan. Bukan buat Martin. Kalau Martin itu ada darah, itu bukan mens. Paling itu digigit tikus, ya. Kalau Martin. Ya, itu.
Nah, kalau perempuan itu darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu bukan karena disebabkan oleh penyakit. Jadi kadang datangnya itu tanpa diundang, ya. Tanpa diundang datangnya ternyata datang tamu lewat kebun kacang, ya. Jadi tanpa diundang itu adalah men, tapi khusus perempuan. Jadi kalian harus tahu, ya. Kalian harus tahu karena kalau kalian nanti sudah haid, sudah dewasa, kalian itu ketika ada keluar itu darah, maka kalian itu tidak boleh sholat. Tidak boleh apa lagi? Tidak boleh Pegang Al-Quran. pegang Al-Quran. Puasa. Tidak boleh apa? Tidak boleh puasa. Tidak boleh Puasa. mengaji. Nah, itu kalau kalian itu perempuan sudah apa? Sudah balik Sudah atau sudah menstruasi. menstruasi. Nah, umur perempuan itu kan tadi ada umur yang 9 tahun toh. Siapa tadi? Ibu Melanti toh? Umur 9 tahun. Nah, hati-hati. Kalau udah 9 tahun sudah keluar itu darah yang merah, maka harus siap-siap gitu ya. Ada dispennya buat sholat ya. Dispen. Tapi kalau puasa itu Ya, nanti Pak ada Guru. mengkada ya. Jadi mengganti di hari yang lain. Ya, itu kalau buat perempuan. Tapi itu kalau puasa. Tapi kalau sholat tidak usah juga kayak. Nah, kalau laki-laki tidak ada ya. Pak guru saya juga ada keluar misalkan di Nuriana, Pak guru saya ada keluar keluar darah dari King Cobra. Nah, kalau itu keluar darah dari King Cobranya Nuriana itu bukan mens, itu paling digigit tikus ya. Jadi ini khusus buat perempuan. Ya, jadi hati-hati ya. Ke laki-laki kalau yang sudah mens itu sangat sensitif ya Nuriana ya. Hati-hati kalau dekat perempuan yang sudah mens, hati-hati. Itu sangat sensitif. Sering marah-marah. Nah, Kadang itu marah-marah. marah-marah tidak jelas. Oke, dilanjutkan lagi. Yang kedua, mimpi basah. Ada yang tahu mimpi basah? Nah, Nuriana, Laki-laki Pak karena Guru. mimpi Nuriana. basah, Pak Guru. Bebas itu dari laki-laki. Nuriana, apa itu mimpi Tinggi basah? koi. Sudah mimpi basah Nuriana belum? Belum Pak Guru, yang ada pipis di koi bukan? Kalau itu bukan apa? Kalau itu bukan mimpi basah, itu Oh, bak kincing. iya Pak Guru. Ngompol. Kalau Kira- mimpi basah itu, kalau laki-laki ya, kalau khususnya laki-laki itu ketika misalkan sudah umur dari 10 sampai ke sini atau sudah 15 tahun, misalkan Nuriana tidur, tahu tidur? Naum ya, Ya, Pak Guru, tidur. tahu Pak Nah, Guru. sesudah tidur, Nuriana ini menghayal. Lihat misalkan di jalan ada lihat Tinur Hayati. Ya, Tinur Hayati kebayang sampai ke mimpi, ternyata pas tidur itu Nuriana King Cobranya bangun. Ya, King Cobranya bangun langsung memuntahkan itu yang putih-putih. Dar, kayak bom atom. Nah, maka kalau sudah keluar itu Nuriana harus apa? Mandi. Mandi besar. Mandi wajib. Mesti Ya, mesti mandi Pak Guru ya. wajib. Mandi Itu besar. sudah menandakan bahwa Nuriana itu sudah balik, bahwa Nuriana itu sudah punya pemikiran, sudah suka sama Dewasa. pasangan. Ya, kalau kemarin-kemarin Nuriana misalkan masih tidak suka ke perempuan, tapi kalau sudah keluar itu sudah mulai timbul-timbul rasa ada suka. Ya. Terus yang selanjutnya pertumbuhan rambut kemaluan. Nah, kalau pertumbuhan rambut kemaluan itu ya mau di laki-laki, mau di perempuan. Misalkan yang tadinya Pak Martin tidak ada kumis, so tumbuh kumis. King Cobranya yang tadi masih bersih, sekarang so tumbuh banyak sekali lebat. Nah, itu ya, itu semulai. Semulai itu ciri-ciri sudah ada. Perempuan juga begitu, kebun kacangnya yang tadinya bersih, sekarang semulai banyak rumput, ya. Nah, itu semulai balik. Itu ya. Jadi itu semulai. Terus perkembangan fisik, ya, kan tadinya kacili toh. Nah, yang tadinya kacili sekarang sudah tinggi. Sekarang so gede. So gode, berkembang lah. Pokoknya yang tadinya kalau perempuan pantatnya kecil sekarang so besar. Pinggangnya lebar. Ya, pokoknya so mulai cantik kan sekarang. Laki-laki so ganteng, perempuan so cantik. Nah, itu sudah ada perkembangan fisik kan awal-awal, apalagi kelas 1 kan. Awal-awal kalian masuk kelas 1 toh. Kalian masuk masih ada ingusan di sini, masih ada tahi mata. Wah, pokoknya masih ada yang ngompol di kelas. Ada di sini yang masih ngompol di kelas. Kalau tidak salah Pak Guru lihat Tim Martin di pojok lagi. Apa Tim Martin itu? Baru duduk-duduk di pojok ternyata ngompol di kelas. Ya, ada yang baberak di kelas, ada yang masih ya. Liskatina kayaknya so berak-berak di kelas ya. Nah, kalau sekarang sudah dewasa kan, sudah umur kelas 4 sudah dewasa kan. So tidak boleh ya. Sekarang tidak boleh ya. Oke. Nah, tanda-tanda usia balik
menurut ilmu biologi, ya, yang kalian harus tahu, yang pertama pertumbuhan. Pertumbuhannya meningkat, tinggi badan, ya. Jadi yang tadinya kacili, Nuriana yang tadinya hanya 30 kilo, sekarang sudah bertambah jadi 40. Nah, itu sudah ada bertambahnya ya. Yang tadinya jarang makan, sekarang mulai besar ya, sudah banyak jajan. Nah, itu diantaranya sudah mulai menurut. Yang selanjutnya itu rambut. Munculnya rambut pada ketiak dan pubis dan wajah pada laki-laki. Jadi sudah mulai ada perubahan ya dari laki-laki. Terus payudara. Nah, kalau sekarang kan masih kacili, khususnya di perempuan toh, ya masih kacili, Tapi kalau Amel sudah besar, nanti sudah umur 14 tahun, sudah mulai menonjol, ya, sudah mulai menonjol. Siti Hardianti nanti sudah mulai menonjol kalau sudah umur 14 tahun ke sana itu sudah mulai. Nah, itu sudah menunjukkan kalian itu balik ya atau sudah masa remaja atau masa dewasa. Terus otot, peningkatan massa otot dan kekuatan pada laki-laki. Ya, pada laki-laki itu yang tadinya kacili, sekarang sudah mulai berkembang dan sudah mulai tinggi, itu juga sama ya. Sudah mulai ada jadi apa? Sudah mulai balik. Nah, terus yang jadi pertanyaan lagi ke ini, Pak Guru mau silahkan baca oleh Siti Hardianti. Ada Siti Hardianti, coba bacakan Siti Hardianti. Pentingnya menyambut usia balik. Menyambut usia balik dengan baik merupakan langkah penting dalam menjalani kehidupan yang lebih dewasa dan bertanggung jawab. Pertama, mempersiapkan diri untuk menghadapi tanggung jawab baru yang akan datang. Yang kedua, menumbuhkan rasa syukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memasuki fase baru. Yang ketiga, melepaskan masa kanak-kanak dan bersiap untuk menjalankan peran baru. Terima Oke. kasih Pak Guru. Sama-sama, nanti gula-gulanya menyusul Siti Hardianti ya. Jadi pentingnya usia balik ya, penting sekali. Penting tidak? Penting sekali. Karena menyambut usia balik dengan baik merupakan langkah penting dalam menjalani kehidupan yang lebih dewasa dan bertanggung jawab. Jadi harus disiapkan. Karena apa? Karena sudah masa balik itu sudah masa-masa mencari jati diri sendiri ya. Jadi sudah harus kita mempersiapkan dan menghadapi tanggung jawab baru yang akan datang. Kalau sebelumnya, misalkan Siti Hardianti kan sekarang belum balik toh, masih umur 8 tahun. Nanti kalau sudah umur 9 tahun sampai 15 tahun ke sana itu, Siti Hardianti harus siap-siap. Semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau masih kacili, kalau belum balik, itu Siti Hardianti masih apa? Masih amal-amal perbuatannya itu kepada orang tua. Tapi kalau sudah balik itu, maka semua amal dan perbuatannya Siti Hardianti atau semuanya adik-adik sekalian, maka sudah ditanggung sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat sedikit amal ya, sedikit amal kebaikan walaupun sebiji zarah, maka akan dibalas amalnya. Barang siapa juga yang berbuat kejelekan, maka akan dibalas kejelekannya juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagian karena apa? Karena sudah dimintai jawabannya ya, dimintai pertanggungjawaban, apalagi sudah balik. Tapi kalau sebelum balik, Siti Hardianti itu sebelum balik, maka pertanggungjawabannya itu masih oleh orang tua ya, jadi masih bersih. Makanya disebutnya kulu mauludin yuladu ala fitrah. Jadi kalau masih kacili belum masa balik itu disebutnya fitrah, masih bersih. Kalau kebaikannya itu untuk orang tua, kalau kejelekannya itu tidak dianggap apa-apa ya. Jadi itu masih fitrah. Tapi kalau sekarang kalau sudah balik nanti Siti Hardianti, nah itu ditanggung sendiri ya. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita diri akan dimintai pertanggungjawabannya. Pak Guru bagaimana karena saya belum nikah atau misalkan belum rumah tangga? Kalau belum rumah tangga itu semuanya juga akan dimintai pertanggungjawabannya ya, tanggung jawabannya. Ya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi nanti semuanya akan dimintai pertanggungjawaban dari tangannya, dari itu semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang kedua, menambah rasa syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala karena sudah memasuki fase baru. Jadi, bersyukur itu adalah menerima dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang menerimanya. Begitu. Terus melepaskan masa kanak-kanak dan bersiap untuk menjalankan peran baru. Ah, itu. Sudah siap melepaskan anak-anak yang tadinya misalkan Amel sering disuapin oleh mama. Sekarang kalau sudah besar tidak boleh. Ya, harus belajar mandiri sendiri ya. Bahkan
itu kan ada pepatah bilang, masak sendiri, makan sendiri, nyuci baju sendiri, tidur pun sendiri. Harus jangan sedikit-sedikit mama, papa, ya. Harus belajar mandiri, Liska, ya. Liska Tina, ya. Harus belajar mandiri, ya. Jangan Pak disuapin mama Guru. terus. Oke. Yang selanjutnya, kalian semua, ya, yang ada di kelas 4 ini semua sudah balik, sudah mempunyai rasa keingintahuan, sudah membedakan mana yang baik dan benar. Maka kalian kalau sudah masuk masa balik, maka mau perempuan, mau laki-laki harus mengerjakan sholat 5 waktu. Tuh, Ya, sholat 5 waktu. apalagi kelas 4 di sini ya. Pak Guru sering lihat, kadang ada yang tidak sholat ya. Martin harus belajar sholat zuhur ya. Jangan ini Pak Guru lihat, disuruh Pak Guru berjamaah, ini Martin malah tidur. Ya, Jul. Jangan lari Jul. Kalau oleh Pak Guru, Jul sempat sholat, ini malah lari ke kantin Pak Guru, alasan Pak Guru saya kurang sehat. Padahal hanya ingin ke kantin. Tidak boleh begitu Jul. Kalau sudah masa remaja Jul, sudah balik, harus ini ya, belajar sholat. Kenapa kita harus belajar dari sekarang? Ya, belajar dari sekarang karena itu adalah kewajiban kita ya. Kalau sudah balik itu sudah masing-masing ya, tidak lagi diurus oleh orang tua lagi, apalagi amal kita ya. Jadi apalagi khususnya minimal kita melaksanakan sholat 5 waktu. Pak Guru mau tanya, pada sholat tidak sekarang hari ini kalian? Sholat tidak? Sholat subuh tidak? Ada sholat Pak Guru. Ada Sholat Pak Guru. Sholat subuh. Dewi, subuh. Dewi, tadi sholat subuh tidak? Tidak boleh sholat, Pak Guru. Oh, tidak boleh sholat Berarti sudah masuk masa remaja ya, Dewi ya. Makanya iya, harus sholat ya. Ya, Pak Sebab Guru. sholat itu adalah awaluma yuhasabu as-sholat. Jadi sholat itu adalah yang paling menentukan Iya. ketika kalian nanti sudah meninggoy. Ketika kalian sudah meninggal, nanti sudah masuk ke liang lahat, sudah masuk ke alam kubur, ketika kalian mau dihisab itu yang pertama oleh Allah Subhanahu wa taala dihisab adalah sholat. Percuma kalian mengaji, percuma kalian zakat, percuma kalian puasa, percuma kalian berbuat baik kepada orang tua. Kalau kalian tidak sholat, maka semuanya tidak akan diterima. Ya, hati-hati adik-adik sekalian ya. Apalagi sudah mulai masa usia balik ini, ya. Hati-hati, harus senantiasa melaksanakan sholat. Minimal sholat 5 waktu. Sholat apa saja lo waktu itu? Sholat zuhur. Subuh, Berapa rakaat itu, Zuhur? Berapa rakaat itu, Zuhur? Isya, maghrib, asar. Asar berapa rakaat? 4, Maghrib? 3, Isya? 4, Subuh? 2. Ya, minimal itu maksimalnya kita melaksanakan sholat sunat. Ya, kita tahajud, kita duha. Wah, itu lebih hebat lagi ya. Tapi buat kalian yang masih usia begini itu minimal kita melaksanakan sholat yang wajibnya, yaitu sholat yang 5 waktu. Yang kedua setelah kewajiban bagi laki-laki dan perempuan, yang kedua adalah puasa. Nah, Pak Guru sering melihat di sini, Tijul. Ya, Jul, kalau puasa jangan bolong-bolong, Jul. Kadang suka berapa hari di sini, Jul? Puasa? Baru 1 hari, Pak Guru. Astagfirullah. Jul, nanti harus belajar lagi puasa, Jul ya. Jul, Paramita. Iya. Kalau Paramita suka berapa hari puasa itu? Kalau bulan Ramadan khususnya. Di full, Pak. Full. Oh. Soalnya saya tim Papa jaga janji akan mau kasih beli akan hadiah kalau full. Mantap. Ti Nuriana berapa hari? Kalau puasa? Ya, Puasa. saya Allah sopul Pak Guru. Oh, bagus kalau begitu hebat sekali. Iya. Nanti Pak Guru kasih gula-gula 5. Oke. Iya Pak Guru. Iya. Kalau Ti Hartati, mana Hartati? Ada Hartati? Full. Ada Hartati? Ada Pak Oh. Guru. Ti Hartati suka puasa berapa hari? Full puasanya Pak Guru. Mantap ya. Ya, harus ditingkatkan lagi ya. Soalnya Pak Guru sering lihat, apalagi Tim Martin. Biasanya Tim Martin itu kalau puasa 3 hari pertama hanya terus 3 hari pertama, terus 3 hari terakhir. Ada yang sama seperti itu sama Tim Martin? Ada? Tidak ada, Pak Guru. Tidak ada yang ngaku ya. Tidak ada Pak Guru. Tidak ada yang ngaku. Tidak ada Pak Guru. Oh, mudah-mudahan tidak ada ya. Terus zakat ya. Harus dibiasakan kalian membayar zakat, apalagi kalau sudah mulai mau balik kalian ya, sudah kelas 4. Tahu zakat? Zakat itu apa zakat? Ada yang tahu? Adik-adik, anak-anak, ayo. Pak Bakasih doi Pak Guru.
Bekasi doi ya, apalagi di Gorontalo Pak Guru lihat, pas pas Idul Fitri Ramadan. ada bahasa Jakati, Jakati, Jakati. Nah, jadi Jakati itu kayaknya ngasih doi, padahal artinya zakat itu adalah membersihkan. Bersihkan Jadi diri. selama kita bulan Ramadan melaksanakan misalkan puasa, amal soleh dan yang lainnya, terus ada kita melakukan kesalahan, maka dibersihkan dengan apa? Dengan apalagi di Gorontalo ada kebiasaan setiap lebaran itu ada Jakati, Jakati. Ya, tapi itu sebetulnya zakat itu untuk membersihkan. Makanya disebut Idul Fitri. Idul Fitri itu adalah kembali kepada kesucian. Jadi kalau yang sudah puasa dikasih zakat akan bersih, ya. Makanya adik-adik tidak boleh bunggili ya, harus belajar, ya. Harus belajar zakat, ya. Tidak boleh bunggili, ya. Terus haji bagi yang mampu. Ada di sini yang ti papa, ti mama, ti opa sudah naik haji, ada? Ada Pak Guru. Ada. Nah, belum ada toh, ada yang sudah naik haji atau ada yang belum. Tapi ini juga kan tidak dipaksakan bagi yang sudah mampu. Kalau tidak mampu jangan dipaksakan, Martin ya. Martin misalkan bilang ke papa, mama, saya pengen haji tapi dijual rumahnya, dijual tanahnya, pas ke tanah suci. Pas pulang di tanah suci tidak apa-apa, tidak punya apa-apa, kan itu menyiksakan. Tidak boleh ya. Tapi itu ketika kita mau naik haji, ketika sudah mampu. Oke, itu kewajiban setelah balik bagi laki-laki dan perempuan. Nah, peran orang tua dalam menyambut usia balik. Yang pertama adalah komunikasi, ya. Jadi kalau ti mama, ti papa, kalian sudah mulai balik, maka harus ada komunikasi terbuka dan mendukung. Nah, yang kedua, pendidikan, memberikan pendidikan agama dan seksualitas. Maksudnya di sana itu jadi kalian harus didukung. Kan ada orang tua, Pak Guru saja lihat, kalau di sini masih ada orang tua yang tidak mendukung kepada anaknya, apalagi khususnya di pendidikan. Ya tidak boleh begitu. Nanti bilang ke ti mama, ke ti papa, karena kita sudah agak dewasa, sudah mulai balik, jadi harus didukung kita. Misalkan dari SD, ke SMP, ke SMA, sampai ke S1. Ya, itu harus didukung. Itu juga semampunya. Ya, tapi harus didukung. Jangan dipatahkan semangat anak-anak. Soalnya Pak Guru lihat pernah ada di kelas 1. Kan ini kelas 4 toh, di kelas 1 ada murid Pak Guru si Irapa ya, putus sekolahnya akibat tidak didukung oleh orang tua. Kalau kalian yang ada di sini, kalian harus teruskan itu pendidikan ya. Karena apa? Karena dengan pendidikan itu akan menjamin di masa depan buat kita semua. Yang selanjutnya 3 dukungan, memberikan dukungan emosional dan praktis. Terus yang selanjutnya, nah, kesiapan mental dan spiritual memasuki usia balik, membutuhkan kesiapan mental dan spiritual. Jadi buat apa kita kesiapan di sana itu? Yang pertama mengenal diri. Jadi kalau sudah balik itu sudah mulai mengenal diri dan kelemahan, potensi. Beda dengan masih anak-anak kan, maksudnya masih anak-anak itu masih perlu bimbingan orang tua. Tapi kalau sudah sendiri itu sudah mengenal diri sendiri, sudah dewasa, sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua bertanggung jawab, memiliki tanggung jawab. Nah, yang kedua mencari ilmu, ya. Jadi kalian itu kalau sudah balik itu harus mencari ilmu, khususnya memperdalam ilmu agama dan akhlak. Kenapa Pak Guru bilang ilmu agama dan akhlak? Karena agama itu yang akan menentukan masa depan kalian. Percuma kalian mempunyai ilmu, tapi kalau akhlaknya kalian buruk. Makanya kenapa Pak Guru tidak bisa memisahkan antara agama dan akhlak? Karena akhlak yang paling menentukan, adab akhlak yang paling menentukan, ya. Kalian juga pengen sukses, harus cari ilmunya. Pengen sukses, Pak Guru mau tanya, pengen sukses kalian semua? Yang ada di sini pengen sukses? Nuriana, pengen jadi apa Nuriana? Jadi polisi dan tentara Pak Guru. Oh, bagus cita-citanya. Kalau Risnawati Kaku, jadi apa? Di guru, Pak Guru. Ah, bagus. Kalau Dwi? Guru. Kalau Munarti? Pengen jadi guru, Pak Guru. Seperti Siti Pak Guru. Hardianti? Guru, saya suka jadi petani, Pak Guru. Oh, nah, pokoknya semuanya mempunyai cita masing-masing, toh. Nah, kalau pengen jadi semuanya itu, maka kalian itu harus mencari ilmunya. Harus apa? Harus mencari ilmunya. Ya. Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arodal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda uma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang pengen sukses dunia, maka harus tahu ilmunya. Barang siapa yang pengen sukses akhirat, maka harus tahu ilmunya. Dan barang siapa yang pengen sukses dua-duanya, maka harus tahu ilmunya.
Terus yang selanjutnya, berbakti, menghormati, dan melayani orang tua. Ya, jadi kalian itu harus menghormati dan melayani orang tua. Ya, di antaranya itu kalau sudah tanggung jawab harus Ya, harus Pak Guru. berbuat baik kepada kedua orang tua. Oke. Pak Nah, Guru, sosok istirahat. oh ya sedikit lagi ya. Oke, sedikit lagi. Kesimpulannya coba bacakan oleh Martin. Baik, Pak Guru. Kesimpulan yaitu dengan mempersiapkan diri secara fisik, mental, dan spiritual, keyakinan dan makna, serta memanfaatkan peluang untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih dewasa dan bertanggung jawab. Sudah, Pak Oke. Guru. Oke, itu jadi kesimpulannya. Sekarang Pak Guru mau eh kasih tugas ya. Kelompok-kelompok, bagi dulu kelompok. Tunggu. Masih baloding. Oke, tugas kelompok, tapi Pak Guru mau ini dulu bagi kelompok ya. 4 kelompok saja, tidak usah banyak-banyak. Jadi kelompok 1 adalah Martin, Hartati, Zulkifli, Nurhayati. Yang kedua, Rizka, Amelia, Lisnawati, Siti Hardianti. Yang ketiga, Rima, Munarti, Melanti. Yang keempat, Mita, Nuryana, dan Dwi Fedrian. Oke. Nah, tugasnya yang oleh Pak Guru bilang, jadi di sini kelompok 1. Nah, ini yang pertama apa pengertian dari balik, ya. Nanti itu dulu di kelompok. Yang kedua, apa saja tanda-tanda seseorang dikatakan sudah balik. Yang ketiga, kelompok 3, apa saja kewajiban seseorang setelah masuk usia balik. Nah, kelompok 4, apa yang harus kita persiapkan ketika memasuki usia balik. Oke, Pak Guru kasih waktu 5 menit saja ya, karena tidak terlalu banyak. Iya, Pak Guru. Oke, Mau isi sudah dulu, semuanya? Pak Guru. Sudah? Kelompok 1 sudah belum? Oke. Sudah, Pak Guru. Oke, coba kelompok 1. Siapa perwakilannya kelompok 1 yang membacakan itu tugas dari Pak Guru? Mana? Kelompok 1, Martin, Hartati, Zulkifli, Nurhayati. Siapa? Sudah belum? Sudah Pak Guru, saya saja. Oke, Jul, baca Jul. Jawabannya, pertanyaannya apa pengertian dari balik? Jawabannya adalah usia balik merupakan fase perkembangan fisik, mental, dan seksual yang menandai peralihan dari masa kanak-kanak ke dewasa. Oi, Sudah Pak mantap. Guru? Oke, kasih tepuk tangan buat Jul. Tepuk tangan dong. Oke, yang kedua. Belum. Mana kelompok 2? Ada kelompok Iya, 2? Pak Guru. Oke. Saya Pak Guru kelompok 2. Oke, baca hasilnya. Ya, ya Pak Guru, apa saja tanda-tanda seseorang yang dikatakan sudah balik? Ya, jawabannya Pak Guru, Apa? ya, sudah mengalami menstruasi, mimpi Oh, basah, oke. pertumbuhan rambut pada kemaluan, dan perkembangan fisik. Oke. Itu Pak Guru. Bagus, siap. Kasih tepuk tangan buat Trisnawati Kaku kelompok 2. Oke. Tangan. Terus kelompok 3. Kelompok 3. Siapa yang membacakan kelompok 3? Saya Pak Guru Munarti Munarti, dari baca. kelompok 3. Baca Munarti. Ya, apa saja kewajiban seseorang setelah masuk usia balik? Yang pertama, menunaikan sholat wajib. Yang Bagus. kedua, berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, mengeluarkan zakat fitrah. Yang keempat, menjaga kehormatan dan menjauhi dosa. Kelima, menunaikan haji bagi yang mampu. 6, mengenakan hijab bagi perempuan. 7, menghormati orang tua. 8, menjaga akhlak yang baik. 9, menuntut ilmu. Terima kasih Pak Guru. Oke, bagus sekali. Terus kelompok 4. Siapa? Perwakilan. Tepuk tangan dulu ya, tepuk tangan. Lupa tepuk tangan. Oke. Kelompok 4. Siapa? Mita, Nuryana, atau Dwi? Pilih. Kelompok 4 ada? Saya Nuryana? saja Pak Guru. Oke, Paramita silahkan. Baik, terima kasih. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya.
Apa yang harus kita persiapkan ketika memasuki usia balik? Jawabannya mengenal diri, mencari ilmu, dan membangun iman. Sekian Pak Guru. Oke, kasih aplaus buat kelompok 4 semuanya. Oke, kasih aplaus. Taman, Ibu Liska. Oke, anak-anak, setelah kita mempelajari tadi dari kelompok tersebut, dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, mungkin itu yang bisa Pak Guru sampaikan ya. Tapi sebelum itu, Pak Guru mau merefleksikan bagaimana pelajaran hari ini, apakah senang atau sedih, atau bagaimana perasaan kalian. Ayo, silahkan suaranya keluarkan ya. Pelajaran hari ini. Alhamdulillah pembelajarannya baik, sangat menyenangkan Pak. Senang, Dan Pak. lapar Pak. Oh, Sangat selamat. menyenangkan, Pak jelaskan semua dengan rinci sekali. Jadi terus mengerti, Pak. Oke. Oke, Jelas, kalau Pak. sudah mengerti, sudah saja ya. Oke ya. Jadi tinggal kalian itu aplikasikan ya. Jangan hanya mendengar materinya saja ya. Jadi harus kalian aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum itu Iya, Pak Guru. marilah kita tutup ini pelajaran dengan membacakan doa yang akan dipimpin oleh Jul. Baca Jul. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Wabarakatuh.